Shalom, Ibu dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pembelajaran konstekstual. Dan kelompok ini terdiri dari Anggi Veronica, Emma Viana Manik, Emanuela Huma, Mary Stefani Ferin, Sarali Osyombing, dan Welna Marisa Sayetapi. Sebelum lanjut pada pemaparan berikutnya, kita harus mengetahui apa pengertian dari pembelajaran konstekstual. Dan dalam Depdiknas tahun 2002 mengatakan bahwa pembelajaran konstekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata atau di kehidupan sehari-hari siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi dalam hal ini, seorang guru bukan sekedar hanya mengajarkan materi atau memberikan materi atau teori-teori kepada siswa, tetapi seorang guru harus dapat mengaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari siswa, agar setiap siswa bukan hanya mengerti secara teori, tetapi dapat menerapkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan apa sebenarnya tujuan dari kita memahami pembelajaran konstekstual ini? Tujuannya adalah agar setiap guru dapat meningkatkan minat dan prestasi setiap siswa. Tidak hanya itu, pembelajaran konstekstual berfungsi sebagai pedoman bagi kita para guru atau para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran konstekstual ini dapat membantu siswa menemukan atau mencapai tujuan dari hasil belajarnya. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Saya akan membahas mengenai tahap pelaksanaan model pembelajaran kontekstual. Terdapat 7 komponen dalam model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme, yang kedua, inquiry, yang ketiga, questioning, yang keempat, learning community, kelima, modeling, keenam, reflection, yang ketujuh, authentic assessment. Kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara membangun pengetahuannya sendiri sedikit demi sedikit. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan menemukan untuk semua topik atau inquiry. Karena pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan dari hasil mengingat seperangkat fakta, tapi hasil dari penemuannya sendiri. Yang ketiga, ciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok-kelompok atau learning community. Hasil belajar akan diperoleh dari sharing antar teman atau antar kelompok. Yang keempat, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya atau questioning, karena pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran atau modeling. Dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru siswa, misalnya tentang berupa cara mengoperasikan sesuatu. Tahap ke-6, lakukan refleksi di akhir pertemuan atau reflection, yaitu cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Yang terakhir, assessment, merupakan proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan kita gambaran. Baik, di sini saya akan memaparkan kelebihan serta kekurangan model pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah kelebihan. Peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Ya, dalam model pembelajaran ini, siswa dituntut untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan siswa selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Jadi, bukan hanya kegiatan belajar mengajar di sekolah, tetapi melalui pengalaman, siswa dapat menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Lalu yang ketiga, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Jadi, tidak melulu di sekolah, di tempat les, tetapi di mana saja ketika ada pengalaman baru yang bermakna bagi siswa, hal tersebut dapat menambah pengetahuan para siswa. Lalu kemudian kekurangan. Yang pertama, jika guru tidak pandai mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik, maka pembelajaran akan menjadi monoton. Ya, pembelajaran akan begitu-begitu saja ketika seorang guru tidak mampu mengaitkan materi yang ia sampaikan dan kehidupan real para siswa-siswi. Lalu yang kedua, jika guru tidak membimbing dan memberi pembelajaran ekstra, peserta didik akan kesulitan untuk melakukan kegiatan inquiry.
Nah, kegiatan inquiry sendiri itu adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari atau menyelidiki suatu fenomena alam, makhluk hidup, atau benda secara sistematis, kritis, analitis, dan logis, dan membangun pengetahuannya sendiri. Jadi, ketika seorang guru menerapkan model pembelajaran ini, seorang guru walaupun bukan pusat dari pembelajarannya, tetapi harus memberikan pembimbingan dan perhatian ekstra agar para murid ini benar-benar mengetahui bagaimana step by step melakukan model pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik pembelajaran kontekstual. Saya mengambil dari Muklis dalam Kadir 2013. Yang pertama, ada learning in real life setting. Nah, learning in life setting ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan alamiah. Seperti dalam gambar, pembelajaran ini mempersiapkan murid untuk menggapai masa depannya. Lalu yang kedua, ada meaningful learning. Nah, meaningful learning adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Meaningful artinya bermakna, berarti tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu bermakna bagi masa depan anak tersebut. Yang ketiga, ada learning by doing. Nah, learning by doing ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Di sini di dalam gambar saya mencantumkan ada anak-anak yang belajar dengan buah durian begitu ya. Jadi selain mereka sedang belajar, mereka juga mengenal buah durian itu. Lalu selanjutnya yang keempat ada learning in a group. Nah, learning in a group ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan melalui kerja kelompok, diskusi, dan saling mengoreksi antar teman. Ya, seperti banyak yang saat ini digunakan begitu. Kerjasama antar kelompok ini sangat baik untuk pembelajaran. Lalu yang kelima ada learning to know each people deeply. Nah, learning to know each people deeply ini adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, kerjasama, dan saling memahami antar satu dengan yang lain secara mendalam. Jadi antar teman, anak-anak bisa mengenal teman-temannya dalam satu kelompok tersebut begitu. Lalu yang keenam ada learning to ask, to inquiry, to work together. Nah, yang sifatnya karakteristik yang keenam ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Jadi pembelajaran ini tidak hanya pembelajaran yang materi saja tidak, tapi pembelajaran ini menekankan itu untuk anak lebih aktif, untuk lebih kreatif, produktif, dan mementingkan rasa kerjasama tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh ada learning as an enjoy activity. Nah, pembelajaran ini dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Jadi guru berusaha untuk menciptakan situasi yang menyenangkan dalam kelas sehingga anak bisa dengan senang hati mengikuti pembelajaran yang ada. Teori yang melandasi pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Teori ini beranggapan bahwa belajar adalah bukan tentang menghafal, melainkan mengalaminya, di mana peserta didik dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui partisipasi aktif secara inovatif dalam proses pembelajaran.
Jadi, teori ini beranggapan bahwa belajar itu bukan cuma tentang menghafal saja, tetapi bagaimana siswa itu dapat melakukan interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar dia, lewat partisipasinya dia dalam proses pembelajaran, sehingga dia itu mampu untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dia. Kalau misalnya menghafal, berarti harus ada strukturnya. Nah, jika dia berinteraksi secara langsung, maka dia itu dapat membuat pemahamannya sendiri yang bisa dengan mudah ia mengerti. Jadi, pengetahuan di sini menekankan bahwa bukan tentang menghafal, melainkan bagaimana siswa itu mengalami proses secara langsung dan aktif dalam partisipasinya, sehingga dia itu mampu untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang dia dapat. Yang kedua adalah upaya, effort, upaya, dan teori ini beranggapan bahwa bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar akan mendorong siswa memiliki komitmen terhadap belajar. Jadi teori ini memiliki anggapan bahwa bekerja keras itu untuk mencapai tujuan belajar. Jadi siswa itu butuh bekerja keras untuk mencapai tujuan belajarnya dia. Gitu. Yang ketiga adalah mengenai sosial. Nah, teori ini tuh beranggapan bahwa belajar merupakan proses sosial yang menentukan terhadap tujuan belajar. Oleh karena itu, faktor sosial dan budaya merupakan bagian dari sistem pembelajaran. Teori ini tuh mau menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran bukan hanya tentang materi, tapi juga dari faktor sosial dan budaya itu menjadi suatu sistem pembelajaran yang dapat membantu para siswa, membantu para murid untuk mengerti tentang pembelajaran ataupun materi yang sedang diajarkan. Yang keempat adalah situasi learning. Teori ini beranggapan bahwa pengetahuan dan pembelajaran harus situasional, baik dalam konteks secara fisik maupun konteks sosial dalam rangka mencapai tujuan belajar. Yang berikut adalah distribution learning. Nah, teori ini beranggapan bahwa manusia merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, yang di dalamnya harus terjadi proses berbagi pengetahuan dan bermacam-macam tugas. Jadi, teori ini tuh beranggapan bahwa manusia itu merupakan bagian integral. Dan bukan hanya dia sendiri, pengetahuan itu tidak dia dapat sendiri, tapi lewat interaksi dia. Berarti ada proses berbagi pengetahuan dengan sesamanya dia untuk mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan wawasan yang luas. Nah, dari beberapa pendapat yang di atas, itu kita dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh siswa untuk mengkonstruksi atau membangun pengetahuan dalam dirinya sendiri melalui usaha yang optimal atau bersungguh-sungguh dan juga tidak lepas dari pengaruh faktor sosial dan budaya yang ada di sekitarnya. Ada 3 teori lagi pendukung pembelajaran kontekstual ini. Yang pertama, itu adalah teori perkembangan dari Piaget. Nah, ini teori ini tuh menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu memperoleh kecakapan intelektual, karena pada umumnya akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang ia rasakan dan ia ketahui pada satu sisi dengan apa yang ia lihat sebagai suatu fenomena baru sebagai pengalamannya sendiri. Ini merupakan teori bahwa seorang itu harus memperoleh kecakapan intelektualnya dia, karena dalam kehidupannya dia itu dia akan mencari keseimbangan antara apa yang dia rasakan, apa yang ia ketahui, dan apa yang terjadi sebagai fenomena yang terjadi dalam kehidupannya dia sehari-hari. Dan itu dilihat sebagai sebuah pengalamannya dia. Yang berikut adalah teori Vygotsky. Nah, teori ini mengatakan bahwa jalan pikir seseorang harus dimengerti dari latar sosial dan latar budaya dan sejarahnya. Nah,
perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang itu dengan teori sosiogenesis. Artinya, pengetahuan dan perkembangan kognitif individu itu berasal dari sumber-sumber sosial di luar dirinya sendiri. Jadi pengetahuan dan perkembangan kognitif itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi dari sumber-sumber sosial yang ada di luar dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah teori belajar konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan yang lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Menurut teori ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya dia. Yaitu siswa diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan ide-ide yang ia miliki dan mengajar siswa menjadi sadar, dan secara sadar mereka menggunakan strategi mereka untuk belajar sendiri. Jadi guru bukan hanya guru yang memberikan pengetahuan kepada mereka, tapi siswa juga bisa mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang dia dapat. Jadi dia dapat menggunakannya sebagai strategi dia dalam belajar. Ada dari beberapa pendapat di atas itu dapat disimpulkan bahwa siswa diharapkan mampu untuk memperoleh kecakapan intelektual dan dapat membangun sendiri pengetahuannya dalam dirinya, serta mampu memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena fungsi guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru dengan begitu, siswa akan terbiasa mandiri dan menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Sekian penjelasan mengenai teori yang melandasi pembelajaran kontekstual yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wawasan Kristen Alkitabiah tentang pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata. Dalam kekristenan, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan mengenai benih yang ditabur. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung memakannya. Ada benih yang jatuh di tempat berbatu, tumbuh sebentar lalu layu karena tidak subur. Ada benih yang jatuh di semak berduri, ia tumbuh, tapi terhimpit lalu mati. Ada juga benih yang jatuh di tanah subur, lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Tuhan, yang jatuh di pinggir jalan, itu seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi iblis datang dan merampas firman Tuhan itu, sehingga mereka tidak percaya lagi kepada Kristus. Yang jatuh di tempat berbatu, itu seperti orang yang mendengar dan menerima firman Tuhan, tapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar, lalu kemudian pada saatnya mereka murtad. Yang jatuh di semak duri, itu seperti orang yang mendengar firman Tuhan, tapi karena kekhawatiran dan kenikmatan duniawi, itu menghimpit mereka dan membawa mereka kepada kebinasaan. Yang jatuh di tanah subur, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan dalam hatinya, dan setia sampai menghasilkan buah. Dalam hal ini, kita bisa belajar bahwa firman Tuhan itu bukan hanya didengar, melainkan juga ditanamkan dalam hati, juga diterapkan dalam kehidupan nyata. Tuhan Yesus mengajarkan muridnya lewat perumpamaan dan dikaitkan dengan kehidupan nyata, karena mereka yang diajarkan Tuhan Yesus, yang melihat dan mendengar, belum tentu mengerti tentang apa yang dikatakan Yesus. Begitu juga dengan pendidikan. Ketika guru hanya memberikan materi tanpa ada kolerasinya dengan kehidupan nyata, maka belum tentu siswa dapat memahami pembelajarannya. Sebagai calon guru Kristen, kita terpanggil untuk meneladani Yesus sebagai guru agung tentang tugas dan tanggung jawab kita dalam mendidik siswa. Strategi pembelajaran kontekstual ini perlu ditingkatkan dalam pembinaan peserta didik agar mampu menghadapi kehidupan nyata dan siswa dapat berpikir kritis dalam menanggapi segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dituliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Dengan demikian, firman Tuhan yang mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan sehingga pribadi Yesus menjadi prioritas dalam bidang pendidikan. Nilai-nilai kekristenan inilah yang harus ditanamkan dalam pribadi kita masing-masing dan Yesus yang menjadi teladan dalam kehidupan guru, peserta didik, dan semua orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih.